Halo, balik lagi sama gue, Yuji. Di sini lo bakal nemuin fakta-fakta yang bikin lo merinding. Gak usah takut, kalau lo berani, ikut gue terus. Tahun baru, bagi banyak orang, ini adalah momen yang penuh harapan. Tapi lo tau gak, di balik sorak-sorai perayaan, ada sisi gelap yang mungkin lo gak pernah dengar sebelumnya. Siap dengerin fakta-fakta ini? Fakta pertama, lonceng kematian di Jepang. Jepang ada sebuah tradisi yang disebut dengan Joya no Kami. Jadi di setiap malam tahun baru, lonceng di kuil Buddha dibunyikan sebanyak 108 kali. Kenapa 108 kali? Jadi angka ini dipercaya melambangkan 108 nafsu duniawi manusia menurut ajaran Buddha. Tradisi ini bermula sejak zaman Heian pada tahun 794 sampai 1185 sebagai ritual untuk membersihkan diri dari dosa dan untuk memulai tahun yang baru. Kalau dipikir lagi, ini tuh kayak pertanda untuk meninggalkan masa lalu yang kelam, termasuk dosa-dosa lo. Tapi gimana kalau misalnya dosa-dosa lo nggak mau pergi? Serem kan? Fakta kedua, tragedi Stampede di perayaan tahun baru. Tahun baru 2015 di Shanghai, China, menjadi saksi tragedi paling mencekam. Ribuan orang berkumpul di bar, tepatnya di Zhongshan Road, sebuah kawasan wisata terkenal. Tapi karena kerumunan nggak terkendali, sebanyak 36 orang tewas karena terinjak-injak. Kejadian ini bermula karena desas-desus adanya uang palsu yang dilempar dari balkon, sehingga orang-orang berebut untuk ngambil uang itu. Bayangin, momen yang harusnya penuh dengan kebahagiaan tapi malah berubah jadi malapetaka. Jadi saran dari gue, ingat untuk selalu tetap waspada di tengah keramaian, apalagi euforia kayak gitu. Fakta ketiga, tradisi membakar boneka di Ekuador. Di Ekuador, orang-orang membakar boneka yang disebut Año Viejo. Tradisi ini berasal dari tahun 1895 pada saat wabah kuning melanda daerah tersebut. Orang-orang membakar pakaian bekas dan jerami sebagai simbol membersihkan penyakit. Sekarang, boneka-boneka ini mewakili nasib buruk dari tahun lalu. Tapi, ada beberapa cerita menyeramkan mulai muncul. Seperti boneka yang katanya hidup sebelum akhirnya dibakar. Bahkan ada yang percaya, kalau pembakaran yang nggak benar, nasib buruk bakal menghantui lo sepanjang tahun. Fakta keempat, kutukan resolusi tahun baru. Pasti banyak dari lo semua yang udah nggak asing sama kata-kata ini. Kayak, lo pernah gak sih bikin resolusi yang malah gagal total? Konon di beberapa budaya, bikin resolusi yang terlalu mulu-mulu bisa mengundang energi negatif. Misalnya di Rusia, ada cerita tentang seorang pria bernama Victor. Dia bersumpah bahwa tahun barunya bakal bebas hutang dengan cara apapun. Tapi karena ambisinya, dia malah terjebak hutang yang lebih gede dan bahkan menghilang tanpa jejak sebelum tahun itu berakhir. Menurut gue, resolusi itu bagus ya. Tapi jangan sampai jadi kutukan buat diri sendiri. Jadi bikin resolusi yang realistis ya gengs. Dari 4 fakta yang udah gue kasih tau ke kalian, tahun baru gak cuma tentang pesta dan harapan, tapi ada cerita-cerita menyeramkan yang mengingatkan kita untuk tetap waspada dan menghargai waktu yang kita punya. Gimana? Lo masih berani bikin resolusi untuk tahun ini? Terima kasih udah nonton, jangan lupa di share dan di subscribe kalau suka cerita-cerita kayak gini. Sampai ketemu di fakta gelap berikutnya geng. Bye-bye.